Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wahyu Ilahi dengan nomor BP 2010721032 dari jurusan Sastra Indonesia kelas B. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kajian novel saya yang berjudul Nilai-nilai pendidikan karakter dan nilai moral dalam novel Si Anak Kuat karya Terelie. Abstrak. Artikel ilmiah ini membahas mengenai nilai-nilai yang terdapat di dalam novel Si Anak Kuat karya Terelie. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan 1. Nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam novel Si Anak Kuat karya Terelie. 2. Nilai moral yang terdapat dalam novel Si Anak Kuat karya Terelie. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Data dalam penelitian ini adalah data tertulis berupa teks cerita yang berhubungan dengan nilai pendidikan karakter dan nilai moral yang terdapat dalam novel Si Anak Kuat karya Terelie. Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Si Anak Kuat karya Terelie dengan jumlah 425 halaman yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh penerbit Sabak Grip. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik baca dan teknik catat. Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Nilai pendidikan karakter dalam novel Si Anak Kuat karya Terelie terdapat 15 nilai pendidikan karakter dan yang paling dominan adalah nilai religius. Nilai moral dalam novel Si Anak Kuat karya Terelie terdapat 3 nilai moral. Teknik penyampaian nilai terdapat 2 teknik, yakni secara langsung dan tidak langsung. Pendahuluan. Karya sastra merupakan hasil karya manusia dengan menuangkan imajinasi yang terdapat dalam diri pengarangnya. Hal ini sejalan dengan pengertian prosa, fiksi, yakni rangkaian cerita yang diperankan sejumlah pelaku dalam urutan peristiwa tertentu dan bertumpu pada latar tertentu pula sebagai hasil dari imajinasi pengarangnya. Novel Si Anak Kuat karya Terelie adalah salah satu karya yang bestseller yang memiliki banyak rahasia pembelajaran yang baik dan menarik. Melalui novel Terelie, kita bisa melihat nilai-nilai pendidikan karakter dan moral, diantaranya sikap jujur, taat beribadah, kasih sayang, keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, adil, kritis, kreatif, dan inovatif. Penulis memilih novel Si Anak Kuat karya Terelie karena di dalam novel ini banyak sekali nilai-nilai pembelajaran yang dapat diambil oleh pembacanya. Novel Si Anak Kuat karya Terelie merupakan novel yang berkisah tentang seorang gadis berumur 9 tahun bernama Amelia yang tinggal di sebuah perkampungan yang indah persis di lembah Bukit Barisan. Di dalam novel ini Si Anak Kuat ini banyak sekali tersimpan nilai-nilai yang dapat pembaca ambil pembelajarannya. Di mana tokoh Amelia dalam novel ini digambarkan sebagai tokoh yang gigih dalam menuntut ilmu, selalu menerapkan nilai-nilai agama di setiap harinya. Dalam novel banyak dijumpai kenyataan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Melalui kenyataan tersebut, banyak juga dijumpai nilai-nilai dalam kehidupan yang salah satunya adalah nilai pendidikan karakter dan moral. Nilai pendidikan karakter dalam novel Si Anak Kuat karya Terelie. Pendidikan karakter merupakan usaha secara sengaja dari semua dimensi kehidupan sosial untuk membantu pembentukan karakter secara optimal. Dalam kajian ini, penulis menemukan 15 nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam novel Si Anak Kuat karya Terelie, yakni religius, kejujuran, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, kreatif, demokratis, rasa ingin tahu, cinta tanah air, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Berikut nilai religius yang terdapat dalam novel Si Anak Kuat, yakni pada kutipan, sempat melewati kamarku mengintip Kak Eli yang lagi santai mengaji. Dalam bukunya halaman 71. Aku bergegas mengambil air wudhu di pipa bambu luar kamar mandi, mengabaikan Kak Burlian dan Kak Pukat yang berebut siapa mandi duluan. Aku mengerjakan sholat sebaik mungkin. Dalam bukunya halaman 35. Saat azan maghrib selesai terdengar dari masjid, kami berenam telah rapi di ruang tengah. Bapak yang terakhir kali menyusul ke ruangan dengan pakaian kering dan bersih memimpin sholat berjamaah. Suara Bapak membaca surat pendek terdengar merdu. Dalam bukunya halaman 58. Selepas sholat maghrib bersama kami makan malam. Dalam bukunya halaman 16.
Nilai kejujuran tampak pada kutipan berikut. Menurut cerita Bapak dan semua orang dewasa kampung tahu hal itu. Pak Bin terlalu jujur. Belasan kali ikut tes PNS tidak lulus. Bukan karena Pak Bin tidak pantas menjadi guru PNS, tapi Pak Bin terlalu jujur. Dalam bukunya halaman 40 sampai 41. Nilai toleransi terdapat pada kutipan. Maya hendak protes keberatan sejak trauma piket bersama dulu. Maya tidak pernah mau disuruh mengerjakan apapun bersama Norris. Tapi mau apa lagi, hanya kami berdua yang belum lengkap kelompoknya. Sambil mengeluarkan suara penuh kecewa, Maya mengangguk menerima Norris. Aku tertawa melihat wajah kusutnya. Dalam bukunya halaman 250. Aku mengangkat bahu, tidak ada salahnya percaya bahwa Norris memang lupa. Lagi pula seandainya aku percaya dia menghilangkan bukunya, juga tetap tidak kembali. Jadi lebih baik berprasangka baik, itu membuat hatiku lebih nyaman. Dalam bukunya halaman 136. Nilai pendidikan karakter selanjutnya adalah disiplin. Tampak pada kutipan, Paman kan tidak pernah datang telat dan gak juga pernah lupa sama janji. Dalam bukunya halaman 264. Berikutnya nilai pendidikan karakter kerja keras. Terdapat pada kutipan, Julaiha bersedia hidup amat sederhana, menghabiskan masa mudanya dengan mengurus rumah dan ladang. Wajah putihnya menjadi gelap karena bekerja sepanjang hari. Itulah bukti pengorbanan cintanya. Dalam bukunya halaman 153. Nilai pendidikan karakter selanjutnya adalah pendidikan karakter mandiri. Tampak pada kutipan, Bapak akan mencarikan kamar yang bisa disewa dekat sekolah kau, Eli. Itu juga akan membuat kau mudah ke sekolah atau lebih leluasa mengatur keperluan sendiri. Dalam bukunya halaman 217. Kak Eli memang minta berangkat sendiri ke kota. Ia sudah sering ikut Bapak. Jadi ia ingin memulainya sendiri. Dalam bukunya halaman 266. Pendidikan karakter selanjutnya yakni kreatif. Tampak pada kutipan, Norris juga mengambil bagian penting menyiapkan bahan penjelasan. Dia sangat semangat membuat ilustrasi gambar di banyak potongan karton dari catatan yang diberikan Paman Unus. Dalam bukunya halaman 377. Selanjutnya yakni pada kutipan, aku dan Maya saling natap bingung bagaimana ini, tapi Norris mendengar kalimat itu mengangguk tenang. Ia gesit mengeluarkan karton ilustrasinya. Dalam bukunya halaman 381. Nilai pendidikan karakter selanjutnya adalah demokratis. Tampak pada kutipan, peserta pertemuan mengangguk. Mereka sekarang sudah membahas tentang rombongan kerbau dari kampung lain yang minggu-minggu terakhir masuk ke ladang penduduk. Dalam pertemuan ini ada banyak yang langsung diputuskan solusinya, meskipun banyak masalah yang menggantung tanpa solusi. Dalam bukunya halaman 323. Nilai pendidikan karakter selanjutnya adalah rasa ingin tahu. Tampak pada kutipan, beberapa temanku mengangguk, mengikuti penjelasan Pak Bin dengan seksama. Aku ikut mencatat dalam hati baik-baik. Sebenarnya ada banyak sekali pernyataan yang tiba-tiba muncul di kepalaku, tapi aku terus memperhatikan kalimat Pak Bin dalam bukunya halaman 276. Tampak juga pada kutipan, tetapi Pak, kalau begitu kenapa penduduk kampung tidak segera mengganti pohon kopi atau pohon karet di ladangnya dengan bibit yang lebih baik? Aku bertanya penasaran. Dalam bukunya halaman 92. Nilai pendidikan karakter selanjutnya yakni cinta tanah air. Tampak pada kutipan, setelah menamatkan pendidikan doktor dalam 2 bidang sesuai janjiku pada Mama, aku kembali lagi ke kampung ini. Inilah duniaku sekarang. Dalam bukunya halaman 425. Nilai pendidikan karakter selanjutnya adalah cinta damai. Tampak pada kutipan, aku menghembuskan nafas, tidak mendengar kalimat Maya. Buku tulis itu penting sekali. Semua catatanku ada di sana. Tapi sudahlah, Norris telah menghilangkannya. Aku akan meminjam buku tulis Maya atau Lamsari dan menyalinnya, meski banyak solusi atas masalah ini. Dalam bukunya halaman 122. Nilai pendidikan karakter selanjutnya adalah gemar membaca. Tampak pada kutipan, matahari semakin tinggi, asik sekali membaca buku cerita ini. Paman Unus tahu persis buku kesukaanku. Aku tenggelam dalam tarian huruf dan kata dan kalimat-kalimat dalam cerita. Bahkan azan zuhur dari masjid kampung tidak terdengar. Waktu terus melesat berlalu. Dalam bukunya halaman 22.
Nilai pendidikan karakter selanjutnya adalah peduli lingkungan. Tampak pada kutipan, harus diakui Unus memang mengenal seluruh hutan di lembah ini. Lama sekolah dan bekerja di kota provinsi tidak membuatnya kikuk menjelajahi setiap jengkalnya. Dia justru semakin mahir, tahu bagian-bagian paling menarik, tahu kebiasaan serta siklus hutan. Mungkin Unus lebih tahu dibandingkan tetua kampung yang lebih tua dan bijak. Aku bahkan tidak pernah tahu ada pohon medang sebesar itu di hutan lembah, dalam bukunya halaman 317. Selanjutnya ada nilai peduli sosial. Tampak pada kutipan, Paman, kalau penduduk kampung tetap bertani begitu-begitu saja, mereka tidak akan pernah berhasil keluar dari keterbatasan yang ada. Aku berkata pelan, lebih tepatnya aku berbicara sambil memikirkan sesuatu. Dalam bukunya halaman 212. Tampak juga pada kutipan, tetapi sampai kapan seluruh lembah terus seperti ini, Mang? Aku berseru lantang, anak-anak terpaksa berangkat ke ladang, ke hutan bekerja, padahal seharusnya mereka bisa sekolah tinggi. Sampai kapan kita menyerah begitu saja dengan semua keterbatasan? Terdapat pada bukunya halaman 300. Nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam novel ini selanjutnya adalah tanggung jawab. Tampak pada kutipan, Kak Eli tidak pernah membenciku, ia tidak pernah mengomeliku, memarahiku, menyuruh-nyuruhku karena takut kepada Bapak. Ia melakukan ini karena sedang mengajariku. Dalam bukunya halaman 74. Tampak juga pada kutipan berikut, Norris amat berbakat melukis, ia menggabungkan 16 karton putih, lantas 3 hari terakhir menghabiskan waktu di rumah siang malam berusaha menyelesaikan peta dunia hebat itu dengan mencontoh yang ada di buku besar. Ia menyesal, ia berjanji akan berubah dan peta dunia itu menjadi bukti janjinya. Dalam bukunya halaman 180. Nilai moral yang terkandung dalam novel Si Anak Kuat karya Terelie. Moral merupakan perebutan atau tindakan yang dilakukan sesuai tindakan umum yang diterima meliputi kesatuan sosial lingkungan-lingkungan tertentu. Nilai moral yang terdapat di dalam novel erat kaitannya dengan kehidupan nyata dari pengarangnya. Dari sanalah digambarkan bagaimana kehidupan masyarakat yang tampak serta memunculkan baik buruknya manusia dalam berperilaku. Berikut akan dipaparkan hasil analisis nilai moral dalam novel Si Anak Kuat karya Terelie. Yang pertama, nilai moral hubungan manusia dan Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan disebut dengan nilai religius. Nilai religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang diyakini. Berdoa dan memohon kepada Tuhan merupakan sikap manusia yang selalu percaya dan menaruh harapan kepada Tuhannya. Dalam novel Si Anak Kuat ini banyak terkandung nilai religius, diantaranya pada kutipan berikut. Aku bergegas mengambil air wudhu di pipa bambu di luar kamar mandi, mengabaikan Kak Burlian dan Kak Pukat yang berebut siapa mandi duluan. Aku mengerjakan sholat sebaik mungkin, daripada nanti ada yang cerewet menyindirku sholat seperti maling dikejar orang sekampung. Dalam bukunya halaman 35. Dalam kutipan ini dijelaskan bahwa tokoh Amel mengajarkan pembaca pentingnya menegakkan sholat. Dalam kutipan berikut juga terdapat nilai religius, yakni segera masuk Amel, letakkan kantung plastik kau di dapur, ganti seragam yang kotor, makan lantas sholat. Paham? Dalam bukunya halaman 51. Dalam kutipan ini jelas bahwa keluarga Amel sangat menekankan nilai religius dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada nilai moral hubungan manusia dengan manusia lain dan lingkungannya. Yang pertama ada sikap peduli terhadap sesama. Dalam kutipan berikut diperlihatkan sikap peduli Amel terhadap Norris temannya dan mengajak Norris untuk mengerjakan tugas bersama. Tampak pada kutipan berikut. Maaf, tetapi itu tadi memang lucu sekali Norris. Aku menahan tawa, bukankah karangan Norris tadi memang lucu? Jenius malah, maaf, bukan itu maksudku. Aku sungguh tertawa bukan karena karangan kau jelek, tetapi sudahlah. Aku meminta maaf kalau kau sudah salah paham. Kau mau mengerjakan PR, mengarang bersamaku? Kalau mau, aku bisa ke rumah kau nanti sore. Dalam bukunya halaman 124. Dalam kutipan berikut, tokoh Amel memperlihatkan perilaku jujur, di mana Amel yang mengakui kesalahannya yang telah merusak sikat gigi milik kakaknya, yakni Kak Eli. Amelia, benar kau yang merusak sikat gigi Kak Eli? Bapak memastikan, iya Pak. Aku menjawab terbata-bata. Bapak telah menyebut namaku lengkap dengan memakainya untuk mencuci sepatu sekolah. Iya Pak, aku menjawab menyeka ingus. Dalam bukunya halaman 56. Penerapan nilai moral tanggung jawab juga terdapat dalam novel ini, di mana Amel melaksanakan hukumannya dengan baik. Tampak pada kutipan berikut.
Setelah sarapan, pekerja lain sudah mengantri, seperti tidak ada hentinya. Mencuci piring kotor dan peralatan memasak, panci dan kuali penuh minyak dan jelaga hitam tebal sudah bertumpuk di hadapanku. Aku menghela nafas. Kurai sabut kelapa dan sabun colek dalam bukunya halaman 74. Terdapat juga dalam kutipan berikut, seluruh penduduk kampung datang untuk menebar benih seperti pesta. Karung-karung bibit dipikul pemuda dan lelaki dewasa. Panci berisi makanan dibawa gadis-gadis kampung dan ibu-ibu beramai-ramai. Dalam bukunya halaman 13. Yang ketiga adalah nilai moral hubungan manusia dengan diri sendiri atau individu. Nilai moral individu merupakan adanya hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Dalam hal ini kita dapat melihat perasaan yang sedang dihadapi oleh tokoh atau manusia dalam novel ketika menghadapi persoalan-persoalan dalam hidupnya. Dalam kutipan berikut diperlihatkan nilai moral hubungan manusia dengan diri sendiri, di mana dalam kutipannya diperlihatkan hubungan manusia dan diri sendiri, yakni tokoh Amel dalam menghadapi berbagai persoalan. Tapak pada kutipan berikut, kau anak paling kuat di keluarga ini, Amel, itu benar sekali. Bukan kau kuat secara fisik, tapi kuat dari dalam. Kau adalah anak yang paling teguh hatinya, paling kokoh dengan pemahaman yang baik. Dalam bukunya halaman 26. Tampak juga pada kutipan berikut, aku justru yang sejak tadi tidak tahan ingin angkat bicara karena setengah takut nanti dimarahi bapak, setengah lagi memberanikan diri. Akhirnya nekat mengacungkan tangan, semua orang menoleh kepadaku. Dalam bukunya halaman 290. Dalam kutipan berikut juga ada nilai moral tanggung jawab antara diri sendiri dan individu, yakni pada kutipan, Pak Bin masuk kelas membawa tas kepit tuanya. Menyapa kami, membuka buku absensi, melihat sekilas seluruh ruangan, mengangguk. Dalam bukunya halaman 79. Sekian hasil presentasi saya terhadap unsur ekstrinsik dari novel Si Anak Kuat karya Terelie dengan judul Nilai-nilai pendidikan karakter dan moral dalam buku Si Anak Kuat karya Terelie. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.